Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Ya alhamdulillah di hari Jumat ini kita diberi izin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi mereka para aulia. Ya, semata-mata yang pertama untuk bertafakur kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap orang akan dihampiri dengan kematian. Yang kedua agar kita mengambil barokah daripada mereka para aulia. Kemarin kita sudah membahas yaitu ada 3 cara untuk membersihkan hati dan menyinari hati. Di antaranya yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala dengan adab dan hudur. Di pertemuan kali ini kita akan membaca bagaimana wasiat Habib Abdullah Al-Haddad, ya, yang mana wasiat ini sangat berharga sekali. Jadi sama beliau itu langsung dikasih inti-intinya. Ibarat bahasa sekarang tuh daging semua. Beliau mengatakan ya qala radhiyallahu ta'ala anhu wa usika, saya berwasiat kepadamu bil muhafadzah ala salatil witir 11 rakaah. Saya berwasiat kepadamu untuk menjaga, merutinkan menjalankan salat sunnah witir 11 rakaat. Kalau nggak mampu ya 3 rakaat dulu. Ya kalau 1 rakaat sah sebagai witir, tapi kalau jadi 1 terus makruh. Ya nesa ya sah 1 rakaat, tapi kalau 1 makruh. Aqallul kamal 3. Nah, kalau beliau mewasiatkan 11. Nah terus wakul ba'dal faraq minha, setelah selesai witir 11 maka bacalah daripada tasbih dan doa yang diriwayatkan ya untuk dibaca setelah witir, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin arba'ina marra, 40 kali. Nah jadi ini wasiat beliau. Tentunya ketika para aulia itu berwasiat dengan bacaan-bacaan seperti ini, ya ini tidak ada lain karena mereka telah mendapatkan apa? Fadilahnya gitu loh. Sehingga mereka bagi-bagi sama yang lain. Kalau kamu pengen dapat kebahagiaan, keberuntungan juga, ya ini caranya. Yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin setelah witir 40 kali. Kemudian setelah sunnah fajar, ya sholat sunnah fajar sebelum subuh, ya sebelum sholat subuh. Dan ini ada kok di Khulasah Madhab Habib Umar itu, yaitu membaca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Sebanyak juga 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 40 kali. Waj'al min dzikri ba'da salati subuh, dan jadikan diantara zikirmu, ya kemudian kan salat subuh. Kemudian setelah subuh bacalah diantaranya yaitu apa? Membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Karena sebagaimana para malaikat ya akan mendoakan seorang hamba yang mendoakan saudaranya bitahril ghaib, yang mana saudaranya itu tidak di hadapannya. Ya. Jadi misalnya ada orang mendoakan temannya sukses, maka 10 malaikat akan menyatakan amin walaka bimisil. Oh kamu amin dan mudah-mudahan kamu dapat kesuksesan juga. Nah, bagaimana ketika itu kalau mendoakan 1-2 orang, lah bagaimana kiranya kalau istighfar itu dibacakan lil mu'minina wal mu'minat. Ya, kita mintakan sama Allah Ta'ala untuk diampuni dosanya siapa? Mu'minin, mu'minat. Maka para malaikat pun akan memintakan juga, ya, untuk kita ini istighfar tadi. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini fadilahnya banyak sekali hadirin. Di antaranya kita ini sebagai makhluk sosial pasti punya salah kan sama orang lain, ya kan? Nah, kemudian mungkin sering ya saya ulangi tentang ini apa? Tentang orang yang musrif, orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu amalnya banyak tapi apa? Ngerasani, mungkin berbuat zalim. Lah, itu diantara cara sebetulnya agar kita itu diridhoi, agar kita itu dimaafkan oleh orang yang mungkin pernah kita berbuat salah kepadanya, itu dengan kita bacakan istighfar.
ketika kita masih hidup untuk beliaunya tadi. Makanya juga dalam sirah yang lain, yaitu dengan bacaan apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman lahu hakun alayya atau alaina, sama aja. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang mereka punya hak yang harus saya tunaikan. Maksudnya apa? Ya, bukan hutang, ya. Ini hutang bacakan istighfar sampai kewapok ya. Tetap tidak bisa. Maksudnya itu hak apa? Ya mungkin kita salah ucap, mungkin kita menyakiti hatinya, atau mungkin dan lain sebagainya, yang mana mereka itu punya hak yang harus kita tunaikan. Lah, ketika di alam dunia ini terus mereka dibacakan istighfar, maka nanti ketika di hari kiamat, ya ketika akan menuntut, ya Allah dulu saya pernah diinikan. Loh, kamu juga sudah dilunasi dengan apa? Dengan dibacakan istighfar. Kamu dibacakan istighfar sama orang yang pernah berbuat zalim itu, yang mana gara-gara itu dosa-dosa kamu terampuni, gara-gara istighfarnya dia. Loh, kok tega kamu, saya mau nuntut. Padahal gara-gara orang itu yang mungkin, yang memang dia pernah berbuat zalim kepadamu, tapi kamu dimintakan istighfar, dan itu diterima sama Allah, dan berkatnya kamu diampuni. Nah, itu salah satu trik, ya. Dalam arti untuk ihtiyat, tapi untuk jaga-jaga, bukan berarti los berarti kita ngerasani sana kampung dirasani astagfirullahaladzim mu'minin, ya udah kayak gitu ya, nggak seperti itu. Nah, tapi ini untuk antisipasi, jaga-jaga. Emang alhamdulillah mentalik. Ketika pulang kembali ke Allah, amalannya banyak, tapi diambil sana sini. Supaya ada diambil gimana? Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau di akhirat pas mau nuntut, lulus kamu nih dibacakan istighfar sama dia nih, dan kamu diampuni gara-gara itu, maka tidak jadi apa? Insya Allah nggak jadi nuntut, ya. Apalagi orang yang kita sudah nggak bisa minta maaf kepada beliaunya, mungkin telah wafat atau menghilang dan kita nggak tahu, ya, tidak bisa menghubungi. Nah, cara kita minta halalnya, cara kita minta ridhonya gimana? Ini tadi kita bacakan apa? Istighfar 27 kali setelah subuh. Oke. Wahafid ala samani rakaat minad duha, dan jagalah, rutinlah sholat 8 rakaat duha. Wakul ba'dal faragh minha. Jadi ini beliau amalan dan ada zikirnya, dikaitkan dengan zikir. Nah, kalau setelah duha tadi apa? Membaca ringan-ringan saja. Rabbighfirli, ya, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, wa tub alayya, dan berikan taubatmu kepada saya, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah ya Allah yang maha, ya, penerima taubat dan maha penyayang. Berapa kali? Hanya 40 kali saja. Ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 40 kali setelah sholat sunnah duha. Misalnya kalau 8 rakaat gimana? 2 atau 4? Tidak apa-apa. Tetap membaca doa itu yang afdol nih. Kemudian wes duha ya sampai duhur. Nah, setelah duhur bacaannya apa? Abdullah. Sebenarnya kalau hizib-hizib banyak gitu. Hizib-hizib. Tapi ini yang ringkas dan ini yang inti gitu nih. Ini yang inti-intinya. Nah, kalau setelah duhur minimal engkau baca la ilaha illa anta subhana la ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Genap 100. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, itu fadilahnya luar biasa. Niku setelah sholat duhur. Kalau setelah sholat asar, zikirnya apa, Abdullah? Wa ba'da sholatil asri astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli 25 kali. Ini ada kok di Khulasatul Madad itu. Nah, itu ada itu. Nah, tapi di Khulasatul Madad itu tulisannya sebelum maghrib. Ya pada lasar, betul. Ya pada lasar sebelum maghrib baca ini. Ya, sighahnya ada di Khulasatul. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim ya al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Begitu juga hendaknya engkau baca setelah subuh dan setelah sholat 5 waktu, yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih 3 kali. Itu 3 kali. Kemudian juga baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Wa as'aluka an tusalliya wa tusallima ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juga 3 kali. Beliau pun mengatakan, wa usika, dan saya juga berwasiat kepadamu, bil muhafadzah wal muwadzabah ala qira'ah nubdah salihah min adhkari sabal masa. Ya, saya berwasiat kepadamu, jaga ya rutin membaca bagian daripada zikir pagi atau malam hari. Dan carilah itu daripada kitab-kitab yang menyusun itu, seperti kitab azkarnya Imam An-Nawawi, wa hiya ajdaruha bil timasatil matlub, dan itu yang paling lengkap azkar tadi itu. Nah, padahal beliau ini Hibatullah juga punya ya, ada Wirdul Latif ya, kemudian ada Ratibul Haddad. Nah, itu tadi. Fa in ittasa alaikal bab, tapi kalau kamu masih ada lagi kesempatan ya untuk membaca lebih lagi, fatakhayyar min jumlatih maka na asah wa afdal wa ajma. Ya, maka kamu pilih lagi di antaranya yang paling sahih, yang paling afdal dan paling komprehensif, paling kumpul di antara wirid-wirid tadi itu. Sehingga mari bismillah ya, kita penuhi daripada apa yang selama ini belum kita lakukan daripada amal-amal soleh ya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil